Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotrunada Alaya di sini dan kamu lagi dengerin Podima alias podcast inspirasi madrasah kita. Nah, tidak terasa Podima sudah mendapatkan episode keempatnya dan kita juga kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Ketua Pelatih Hizbul Waton di Al-Furqon. Assalamualaikum Bapak Syairillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kotrunada Alaya. Bagaimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Baik, alhamdulillah untuk hari ini Ramanda sehat dan semoga selalu sehat dan sedikit untuk dalam Hizbul Waton itu ada penyebutan ya. Jadi supaya kita lebih mengenal luas tentang Hizbul Waton supaya juga teman-teman yang dengar atau sahabat Podima dengar agar penyebutan untuk biasanya kita kenalnya Kakanda atau Ayunda dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam Hizbul Waton itu penyebutan untuk seperti saya ini sebutannya Ramanda. Oh, Ramanda. Kalau nanti ibu ada Ibunda atau Ayunda atau nanti Kakanda. Gitu. Jadi untuk penyebutannya kalau di kegiatan Hizbul Waton itu ada Ramanda. Oke, Ramanda. Kakanda, Ayunda dan Ibunda. Ibunda. Oke. Nah, sebelumnya Ulen mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pandu Hizbul Waton yang ada di Al-Furqon karena telah memenangkan banyak piala. Kalau nggak salah itu ada 13 piala. Iya. Bener nggak, Ramanda? Iya, untuk kegiatan kita kemarin di perkemahan Perjusahat OMB, alhamdulillah kita mendapatkan 13 penghargaan atau piala dari 15 kategori lomba yang diadakan. Walaupun target kita juga dari awal sudah Ramanda kasih tahu anak-anaknya jangan terlalu terfokus sama piala, yang penting kalian itu melakukan apa namanya mengeluarkan kemahiran masing-masing. Ya, seluruh potensi. Iya. Sebagai pelatih nih, seneng nggak? Untuk sebagai pelatih sudah jelas senang, misalnya guru dalam membimbing santrinya atau muridnya, apabila muridnya itu sukses, itu pasti sudah menimbulkan rasa bahagia, rasa senang, mungkin mau nangis mungkin. Tapi biasanya anak-anak itu agak protes dengan saya biasanya karena Ramanda atau Bapak kenapa ekspresinya gitu aja tuh. Biasanya saya bukan orang yang suka mengekspresikan di depan orang gitu untuk kegembiraan dan lain sebagainya. Jadi biasanya kalau dapat sesuatu itu alhamdulillah, kemudian ke belakang menyukurinya gitu. Nah, untuk latihan para pandu Hizbul Waton bisa ceritakan sedikit nggak latihan apa aja sih yang mereka alami? Baik, untuk latihan kegiatan kita menyesuaikan daripada perlombaan atau kategori lomba yang diadakan oleh OMB. Semuanya itu ada 15 perlombaan atau cabang perlombaan, ada LKBB dan lain sebagainya, yel-yel variasi dan lain-lain juga. Jadi semua cabang itu kita latih. Ya, dilatih. Satu-satu dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi kalau bisa. Jadi untuk latihan itu sudah kita bagi semaksimal mungkin, sudah kita pilih anak-anaknya yang sesuai dengan perlombaannya masing-masing supaya bisa menghasilkan hasil yang baik. Jadi seperti itu. Jadi untuk latihan itu, dalam latihan juga pasti kalau dilihat hasil, ya hasilnya gitu aja. Tapi kalau proses, yang lelah itu ada prosesnya. Yang penting proses. Iya, yang penting itu prosesnya. Karena dalam proses itu ada air mata yang berjatuhan. Ya, sampai pelatihnya juga seperti itu. Anak-anaknya juga seperti itu. Ya, ada yang menjatuhkan air mata, ada yang emosinya naik turun dan lain sebagainya. Ramanda pun kemarin juga sempat, kalau bahasa anak-anak itu meraju ya. Oh, meraju. Ya, anak-anaknya juga ada yang seperti itu. Jadi semuanya itu emosinya keluar. Jadi kalau dalam berkegiatan itu yang penting itu adalah mengeluarkan emosi kita keluarkan, kita sampaikan aja. Yang penting semuanya bisa berjalan dan alhamdulillah dengan proses seperti itu kita bisa membawa 13 penghargaan. Banyak sekali teman-teman penghargaannya. Nah, kita di lingkungan sekolah Al-Furqon kan ada pandu Hizbul Waton. Kelebihan apa sih yang bisa ditawarkan? Untuk dalam kepanduan Hizbul Waton
seperti biasa atau yang lain sebagainya. Pokoknya yang kepanduan-kepanduan itu sudah jelas tujuan dari kepanduan itu adalah mengasah kemandirian kita. Ya. Itu dulu. Yang pertama, kita kalau masuk kepanduan Hizbul Wathan itu jelas kita jadi orang yang mandiri. Jadi kalau bisa itu, makanya kalau anak-anak pandu Hizbul Wathan itu diajarkan cara kalau di dalam perkemahan kenapa jadi kepanduan itu banyak kegiatannya di luar, itu karena di luar itu yang mengasah kemandirian kita, kedisiplinan kita dan lain sebagainya, kemampuan kita dalam menjalani hidup itu di luar. Kalau di dalamnya gitu-gitu aja. Yang penting itu kehidupan di luar. Itu. Tadi kan kita sudah membahas tentang kelebihan. Setelah kelebihan pasti ada kekurangan dong. Nah, kekurangan pandu Hizbul Wathan yang mungkin ada di Al-Furqan, terus bagaimana juga caranya agar kekurangan itu bisa tertutupi? Untuk kekurangan sudah pasti ada ya dalam semua kegiatan atau baik itu kepanduan dan lain sebagainya, itu jelas memiliki kekurangan. Misalnya dari Hizbul Wathan sendiri sudah jelas, dari Ramanda sendiri juga memiliki kekurangan. Tidak mungkin sempurna. Misalnya Ramanda nanti mungkin ada lelah. Lelah itu termasuk kekurangan, tapi lelah itu adalah emang sudah dasar dari manusia itu lelah. Kalau sudah sampai titik lelah, yaitu manusia. Kalau tidak ada lelahnya, itu Tuhan, kan gitu. Ya. Jadi kalau kekurangan itu selalu ya karena kita kan banyak di sini. Ramanda tidak sendiri, ada teman-teman yang lain membantu. Kalau Ramanda kurang, yang satu yang menutupi. Kalau yang satu kurang, yang satu menutupi. Itu sudah jelas kekurangan itu tidak bisa dihindari. Jadi yang penting bagaimana cara kita mengatasi kekurangan kita. Gitu. Dengar-dengar nih bakal ada Dewan Pasukan Khusus. Bisa dijelaskan apa itu maksudnya? Baik, khususnya untuk yang siswa atau siswi MTS kita, Al-Furqan. Kalau kita biasa dengar atau kita lihat, biasanya kalau kita berkegiatan hari Sabtu, kan kegiatan HW kita hari Sabtu lah. Iya. Nah itu kan kita lihat ada kakak-kakak kita atau rekan kita dari SMK Farmasi sama Aliyah, Madrasah Aliyah, yang membimbing kita. Itu disebut dengan Dewan Kerabat. Oh, Dewan Kerabat. Ya, kalau untuk MTS, tingkat MTS atau pengenal, itu disebut ada Dewan Pasukan. Dewan Pasukan itu adalah gabungan daripada ketua-ketua regu. Jadi di dalam dewan dalam pasukan itu ada regu-regu. Kemudian di regu itu ada ketua. Gitu. Aturan ada ketua? Iya. Iya. Nah, misalkan ketua ini, otomatis ketua itu dia harus masuk ke dewan pasukan. Misalnya di tempat kita ada 20 regu. Berarti ketua-ketuanya itu masuk ke dewan pasukan. Itu dulu yang utama ya, belum lagi yang tambahan-tambahan, nanti misalnya ada yang mau daftar dan lain sebagainya. Itu dulu. Jadi yang utama jadi anggota dewan pasukan khusus itu adalah ketua. Alurnya seperti itu. Kemudian nanti ada lagi rekrutmen. Nah, misalnya dari yang ketua-ketua itu masih kurang anggota kita, misalnya cuma ada 20 atau 25, itu masih kurang misalnya. Jadi kita rekrut lagi, buka pendaftaran lagi, seperti itu. Jadi untuk Dewan Pasukan Khusus itu intinya adalah Dewan Pasukan yang akan menjalankan semua tugas tambahan yang akan dibebankan kepada Dewan Pasukan Khusus. Misalnya ada perkemahan, ada perlombaan, ada undangan ini, ada undangan itu, dan lain sebagainya. Maka yang diutus itu adalah Dewan Pasukan. Itu. Terus ada nggak sih Pak syarat atau keahlian yang harus dimiliki saat kita mau bergabung ke dalam Dewan Pasukan Khusus? Untuk yang pertama, untuk syarat untuk bisa masuk ke Dewan Pasukan Khusus, itu yang pertama adalah SKT. SKT itu adalah syarat kenaikan tingkat. Jadi tahapannya pertama, seorang pandu itu harus dia naik tingkat dulu. Ya. Tingkat ke yang paling awal dulu itu adalah tingkat Purwa. Jadi dia naik tingkat dulu ke Purwa, baru nanti kita mengadakan diklat pasukan atau Dewan Pasukan. Jadi naik tingkat dulu prosesnya, setelah itu kita baru diklat Dewan Pasukan.
Itu proses seperti intinya itu yang pertama adalah menyelesaikan SKT atau syarat kenaikan tingkat Purwa. Itu dulu yang pertama. Dalam SKT itu ada macam-macam. Ada tentang keislaman, ada tentang kepanduan, ada tentang kemuhammadian. Jadi semuanya sudah komplit di situ. Kalau kita bacakan satu-satu kebanyakan. Kapan dimulai nih pendaftarannya? Untuk pendaftaran seperti yang Amanda sebutkan tadi, yang pertama itu kan kita ambil dari ketua regu. Kemudian kita buka pendaftaran. Untuk pendaftaran itu Dewan Pasukan sudah Ramanda serahkan itu kepada Ramanda Ahmad Misra di Surya sebagai pembimbing atau pelatih khusus untuk Dewan Pasukan atau penanggung jawab untuk Dewan Pasukan. Jadi kemungkinan besar itu adalah kegiatannya setelah kegiatan Kemah Akbar. Wah, Kemah Akbar. Nah, terus juga Kemah Akbar ini acara apa sih sebenarnya, Pak? Baik, tadi sudah kamu singgung ya, ada Kemah Akbar. Jadi Kemah Akbar itu adalah suatu kegiatan perkemahan silaturahmi di lingkungan Pondok Pesantren Modern Al-Furqan yang meliputi dari tingkat MTS, Aliyah, dan SMK Farmasi. Jadi intinya kegiatan itu adalah silaturahmi, merekatkan supaya lebih merekatkan antara MTS, SMK, dan juga madrasah aliyah, maka diadakanlah perkemahan karena fungsi dari perkemahan itu adalah silaturahmi termasuk. Nah, teman-teman yang nonton juga pasti penasaran, kira-kira rencana untuk perkemahan Akbar dilaksanakan pada tanggal berapa? Baik, untuk seluruh pandu yang mendengarkan, baik dari MTS dan lain sebagainya, untuk kegiatan perkemahan Akbar kita untuk tahun ini sudah tahun kedua ya. Kemarin yang pertama kita adakan di bulan Februari kalau tidak salah. Kemudian di selanjutnya insya Allah ini yang perkemahan kedua akan kita adakan pertengahan bulan Oktober atau bulan 10 tahun 2023. Ya mungkin sekitar 1 bulan lebih lagi. Itu insya Allah. Jadi persiapan untuk seluruh pandu yang mendengarkan agar siapkan fisik sama mentalnya untuk mengikuti kegiatan yang sangat menyenangkan pada perkemahan Akbar Pesantren Al-Furqan tahun 2023. Nah, untuk agendanya sendiri dari perkemahan Akbar tahun kemarin dan tahun ini ada perbedaan nggak? Untuk perbedaan kegiatan karena kita sudah melaksanakan perkemahan sekali atau yang pertama sudah kita laksanakan, maka kita evaluasi dan lain sebagainya. Maka yang pertama kita rubah itu adalah satu waktu. Kalau yang pertama itu waktunya kita pisah kemarin ya. Ya. Kata Nadi ikut kan? Ikut. Ya. Kemarin kan yang putri pertama, ya. Kemudian minggu selanjutnya putra. Nah untuk ini waktunya tidak kita pisah. Jadi kita rentet aja. Jadi dari putri 2 hari, kemudian putra 2 hari, Kamis, Jumat itu putri, Sabtu, Ahad itu putra. Jadi tidak terpisah waktunya. Ya, maksud tidak terpisah itu tidak terpisah hari yang jauh. Jadi berurutan antara putra dan putri. Itu untuk waktu. Untuk kegiatan juga akan kita rubah dari perkemahan yang pertama. Kalau perkemahan yang pertama itu lebih ada banyak menonjolkan keahlian masing-masing atau individual, masih banyak keluar individual tuh. Maka yang kedua ini kita usahakan supaya kegiatannya lebih bisa dilakukan secara berkelompok. Hampir semuanya kegiatan dilakukan secara berkelompok, baik itu per kelas. Jadi semuanya nanti dilaksanakan per kelas. Jadi misalnya ada pentas seni dilakukan per kelas. Jumlahnya harus pokoknya kalau bisa semua anggotanya itu semuanya ikut. Jadi jangan sampai dalam suatu kegiatan itu cuma misalnya ada 10 orang atau 15 orang, cuma yang bisa itu 1, 2, 3 aja, jangan sampai. Jadi kalau bisa itu semuanya itu anggotanya itu berpartisipasi. Itu. Kemudian kegiatan kita usahakan nanti juga supaya semuanya itu adalah kegiatan yang menyenangkan, tidak ada lagi yang
apa istilahnya, Ngangkat yang barang. terlalu fisik itu kayaknya nggak ada. Pokoknya kegiatannya hampir semuanya kan nanti kita bikinkan yang menyenangkan aja. Karena tujuan yang pertama tadi adalah untuk hiburan, untuk refreshing, untuk silaturahmi. Itu tujuan utamanya dari perkemahan kita. Lokasinya masih di UMB. Untuk lokasi kemungkinan masih di OMB, insya Allah masih di OMB, karena yang memungkinkan itu adalah satu-satunya adalah di OMB. Kalau seandainya di dekat Banjarmasin ada tempat yang lebih relevan, lebih enak, lebih mudah di transportasinya dan lain sebagainya, mungkin kita cari tempat yang lain. Tapi karena kita satu kesatuan Muhammadiyah, maka kita dan di tempat di OMB itu juga fasilitasnya cukup lengkap, tempatnya cukup nyaman, maka kita ambillah tempatnya di OMB insyaallah. Terakhir nih, untuk teman-teman semua yang menonton, adakah pesan yang ingin disampaikan dalam menghadapi nanti perkemahan akbar? Baik, untuk seluruh pemirsa, apa namanya ini, Podima. Podima, baik dari MTS ataupun aliyah ataupun SMK Farmasi, baik itu dari peserta, pelatih, pendamping ataupun panitianya. Yang pertama, siapkan fisiknya, siapkan mentalnya, jangan sampai ada yang mengeluh gitu aja. Kemudian kalau bahas di slogan Hizbul Watan itu apa namanya, sedikit bapander, banyak begawinya, ya gitulah. Jadi kita harus banyak bekerja, jangan terlalu banyak bapander atau berbicara. Kalau ragu dan bimbang, lebih baik pulang daripada nanti mengeluh di tengah jalan. Ya, katakan ada. Iya. Itu yang pertama, untuk peserta, siapkan fisik, siapkan mentalnya, izin orang tuanya dan lain sebagainya. Kemudian untuk pendamping juga seperti itu, harap agar bisa mendampingi adik-adiknya dengan baik supaya kalian itu bisa lebih bermartabat, lebih berwibawa di depan adik-adiknya. Kemudian untuk seluruh panitia, tetap semangat, jangan sakit. Kalau lelah itu biasa, sakitnya nanti aja ya, setelah kegiatan aja kalau bisa. Kalau tidak bisa, mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Amin, amin. Terima kasih banyak Ramanda sudah berhadir di Podima dan meluangkan waktunya untuk menemani Ulun berbicara. Ya, terima kasih juga kepada Podima yang telah mengundang Ramanda untuk kegiatan podcast hari ini, khususnya kepada Qatrun Nada Alaya sebagai host dalam Podima ini. Sekali lagi terima kasih kepada Podima yang telah mengundang Ramanda dalam podcast hari ini. Ramanda tutup ya. Jadi sekali lagi untuk seluruh sahabat, teman, penonton Podima baik dari MTS, MA dan SMK Farmasi, persiapkan dirinya untuk mengikuti kegiatan kemah akbar, kemah yang menyenangkan, kemah yang menghibur, kemah yang sangat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang sudah menonton, terima kasih. Ulun mengucapkan semoga kalian selalu sukses dalam perkemahan akbarnya, dan semoga perkemahan akbar di Al-Furqan berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di episode Podima yang lain. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.